Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat di pagi hari ini. Dan hari ini kita masih di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Materi kelas 6 pembelajaran 5 dan 6. Adapun yang kita pelajari hari ini pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5 kita akan mempelajari muatan IPS, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang ekonomi. Kemudian SBDP mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong. Kemudian pembelajaran ke-6 muatan PPKN, menuliskan dan membuat poster pengalaman bertanggung jawab atas hak dan kewajiban bahasa Indonesia, mengidentifikasi kosakata baku dan kalimat efektif pada teks eksplanasi ilmiah tentang rangkaian listrik di kelasku, dan menulis informasi penting dari gambar seri yang sudah dibuat. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran 5. Nah, pada pembelajaran 5 ini kita akan mengulang kembali tentang penemuan radio. Nah, penemuan radio ini adalah sebagai penemuan yang membawa perubahan di masyarakat. Nah, apa saja perubahan tersebut? Baiknya kita akan pelajari lebih lanjut. Guglielmo Marconi menemukan radio yang membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Nah, sekarang kita bisa menuliskan kembali manfaat yang kita rasakan dari radio. Nah, radio ini bermanfaat bagi kita bisa mendengarkan lagu, kemudian bisa mendengarkan berita daerah, informasi penting, dan juga ceramah. Kemudian dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh, misalkan radio dapat digunakan sebagai media informasi tentang harga bahan-bahan pokok dan sebagai media untuk iklan produk. Nah, itu adalah salah satu manfaat radio yang bisa kita rasakan sebagai pengguna radio di dalam kehidupan kita. Nah, selain radio, ada pula benda-benda atau barang-barang yang berguna bagi manusia serta mempunyai dampak di bidang ekonomi. Sebagai contoh, di sini ada beberapa penemuan, ada pesawat telepon, kemudian ada laptop, dan juga ada angkutan. Nah, apa saja dampak dari penemuan tersebut di bidang ekonomi? Nah, penemuan barang-barang seperti telepon, kemudian juga laptop, kemudian angkot, mempunyai dampak di bidang ekonomi. Sebagai contoh, pesawat telepon di bidang ekonomi bisa dijadikan sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh. Kemudian, dampak yang lainnya adalah menghemat biaya transportasi pada saat transaksi karena tidak perlu melakukan tatap muka. Selain itu juga dapat disewakan ke orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Ya, kalau zaman dahulu sebelum sekarang ada handphone, orang-orang zaman dulu beberapa tahun ke belakang bisa menggunakan pesawat telepon ini, bahkan beberapa di antaranya menjadikan sebagai jasa di bidang komunikasi, yaitu dengan membuat semacam
wartel itu ya, pada zaman beberapa tahun ke belakang sebelum adanya teknologi yang sekarang semakin canggih ya. Kemudian laptop di sini dampak di bidang ekonominya. Nah, laptop ini biasa kita gunakan sebagai alat kerja, tapi juga laptop ini berguna juga di bidang ekonomi. Sebagai contoh, laptop bisa dijadikan alat atau yang bisa membantu kita untuk mendesain poster untuk iklan. Kemudian laptop juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan produk melalui internet. Nah, sekarang media-media online sudah banyak untuk mempromosikan produk. Mulai kita bisa menggunakan dari media sosial kita pribadi, seperti contohnya ada Instagram, kemudian ada juga WhatsApp ya, kemudian ada juga Twitter. Nah, itu adalah sebagai media yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk kita. Kemudian juga kita bisa melakukan promosi melalui toko-toko online yang sekarang sedang berkembang di era sekarang. Sebagai contohnya yang sering kita lihat pada sebuah iklan ada seperti misalkan ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari teknologi laptop di bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya ada angkot, ya, ada angkutan. Angkutan ini di bidang ekonomi sangat berdampak sebagai mata pencaharian para supir angkutan. Kemudian angkutan ini sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan seperti misalkan pasar tradisional, kemudian juga pasar modern, supermarket. Ini bisa digunakan sebagai alat transportasi sehingga mempermudah laju dari untuk perkembangan di bidang ekonomi tadi. Baik, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah bisa lihat perubahan-perubahan di bidang ekonomi. Nah, apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Kita bisa lihat bahwa penemuan-penemuan tersebut juga berdampak pada perubahan besar di bidang ekonomi ya. Karena saat ini kegiatan ekonomi itu tidak sepenuhnya dilakukan secara manual seperti dulu. Yang tadi kita sudah singgung, kita bisa melakukan transaksi hanya melalui yang namanya gadget kita seperti handphone, tablet, dan juga lain sebagainya. Bahkan sekarang kita sudah bisa melakukan transaksi perbelanjaan melalui media online tadi. Kemudian selanjutnya, apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Ya, kita bisa simpulkan iya. Kenapa? Karena kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya, kita tidak perlu tatap muka untuk bertransaksi dengan orang lain. Nah, selain itu, jangkauan promosi juga lebih luas dengan adanya internet tadi ya. Selanjutnya, apakah penemuan yang ada membawa dampak kurang baik di bidang ekonomi? Tentu segala sesuatu akan ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Ya, nah ini juga penemuan juga akan berdampak kurang baik di bidang ekonomi. Ya, kenapa? Karena penemuan tersebut atau kegiatan tersebut bisa disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab. Contohnya bisa digunakan untuk melakukan penipuan
atau juga digunakan sebagai alat transaksi jual beli barang ilegal. Nah, seperti kita tahu, beberapa waktu yang lalu kita seringkali mendengar ada kasus dari pembelian online dengan barang yang tidak sesuai dengan yang dijual pada toko tersebut. Nah, itu juga akan berdampak pada kegiatan ekonomi yang kurang baik, karena orang tidak akan tidak bisa percaya lagi jika telah melakukan kegiatan seperti melakukan penipuan ataupun juga transaksi yang tidak sesuai. Baik, selanjutnya kita ke pembelajaran 6 ya. Nah, untuk menjadi seorang penemu tentu kita harus mempunyai jiwa yang kuat. Nah, oleh karena itu sebagai siswa kita harus mempunyai badan yang sehat, kuat dan juga bugar ya. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke perjuangan Bapak Habibie. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari pertanyaan tentang Pak Habibie. Yang pertama, apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Nah, Pak Habibie ini pernah menemukan teori-teori pesawat terbang seperti Habibie Factor, kemudian Habibie Theorem, dan Habibie Method. Kemudian sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Nah, dari bacaan tentang Bapak Habibie, kita bisa melihat sikap yang dimiliki oleh Habibie adalah disiplin, kemudian kerja keras, serta memiliki semangat dan tekad yang tinggi. Kemudian apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Nah, Pak Habibie pernah mengharumkan nama Indonesia lewat penemuan-penemuannya, menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, kemudian menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, serta mendirikan industri pesawat untuk kepentingan militer. Kemudian adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan secara singkat. Tentu ini adalah beberapa hubungan antara disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Nah, untuk mencapai cita-cita dalam hidup manusia harus kita bekerja keras, kemudian bertanggung jawab, serta disiplin dalam melakukan sesuatu atau pekerjaan. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu, karena di sini kita akan mengajak bagaimana cara menjadi penemu. Nah, nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu diantaranya pertama, memiliki sikap disiplin, kemudian bertanggung jawab, selanjutnya kerja keras, dan juga jangan dilupakan adalah pantang menyerah. Nah, sikap disiplin, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar, sikap disiplin kita adalah misalkan berangkat sekolah tepat waktu, kemudian bangun pagi, itu adalah salah satu sikap disiplin. Kemudian bertanggung jawab, sebagai contohnya adalah mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian kerja kerasnya rajin membaca buku. Kemudian sikap pantang menyerah adalah mengulang pelajaran yang belum dipahami. Nah, itu adalah nilai-nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu. Semoga salah satu dari kita, salah satu dari kalian, anak-anak, bisa menjadi seorang penemu hebat di kemudian hari yang bisa berguna, kemudian mengharumkan nama bangsa Indonesia. Baiklah, anak-anak semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.